Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya? Ananda yang ada di rumah. Mudah-mudahan hari ini Ibu jumpai kalian semua bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, Ibu ingin mengucapkan selamat datang di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Ibu guru berharap semoga Ananda semua hari ini walaupun melalui pembelajaran daring tetapi sudah menyiapkan diri untuk mendengar, menyimak, membaca materi yang akan Ibu guru sampaikan. Namun seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kita buka bersama pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua yang Ibu guru banggakan. Perkenalkan, guru sejarah kebudayaan Islam kalian di kelas 9. Insya Allah, pasti sudah banyak yang kenal, karena kemarin di kelas 8, di beberapa kelas Ibu guru sudah juga mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Tetapi, mungkin masih ada yang belum mengenal Ibu guru. Nama Ibu guru Wardah SAG. Insya Allah akan bersama kalian mendampingi kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester 1 yang akan kita pelajari terdiri dari 3 bab. Bab 1, Sejarah Islam di Indonesia. Bab 2, Kerajaan Islam di Indonesia. Dan bab 3, Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab 1 yaitu Sejarah Islam di Indonesia. Materinya tentang 1. Kondisi agama atau kepercayaan masyarakat bangsa Indonesia sebelum Islam datang. 2. Kondisi sosial budaya. 3. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia sebelum Islam datang. 4. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. 5. Teori atau pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dan faktor-faktor penyebab agama Islam berkembang baik di Indonesia. Baiklah Ananda semua, Ibu guru akan menjelaskan materi kita satu persatu. Yang pertama, apakah kepercayaan atau agama masyarakat bangsa Indonesia sebelum Islam datang? Masyarakat Indonesia sebelum Islam datang sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian mereka menganut kepercayaan Kapitaya atau kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu bukan berarti Tuhan. Tara bermakna absolut yang tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Sedangkan agama Buddha juga lahir di India sekitar tahun 500 sebelum Masehi dengan kitab sucinya
Tripitaka. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua, kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. 3. Kondisi ekonomi penduduk Indonesia sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, mayoritas penduduk Indonesia memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya, mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, berlayar, atau menjadi nelayan. Tetapi mayoritas penduduk Indonesia bercocok tanam atau bertani. Komoditas pertanian dan perkebunan yang sangat terkenal meliputi cengkih, kayu manis, kayu jati, rempah-rempah, dan lain-lain. Materi berikutnya adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama, perdagangan. Ramainya jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Pedagang Muslim dari negara-negara bagian barat, tenggara, dan timur Asia, seperti Arab, Persia, dan India. Pedagang Muslim datang ke Indonesia semakin banyak. Kesuburan tanah bangsa Indonesia, rempah-rempahnya, penduduk bangsa Indonesia yang ramah tamah menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang Muslim, sehingga mereka menetap di Indonesia. Yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang Muslim memiliki status sosial lebih unggul, lebih tinggi dibandingkan kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Bukan hanya kaya, tapi juga sederhana. Dan para pedagang Muslim sebelum menikah, mereka meminta putri-putri bangsawan itu untuk masuk Islam terlebih dahulu. Setelah punya keturunan, maka lingkungan mereka semakin meluas. Pada akhirnya muncullah kampung, menjadi desa, dan akhirnya menjadi satu kerajaan Muslim di Indonesia. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam yang dilakukan melalui jalur pendidikan, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas. Santri atau peserta didik menginap di asrama atau di pondok dengan dibimbing oleh guru agama, para kiai, para pengasuh, ataupun ulama. Contoh pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel, yaitu Ampel Delta di Surabaya. Setelah santri keluar dan belajar di pesantren, mereka pulang ke kampung mereka, dan di kampung mereka mengajarkan Islam, menyebarkan Islam, atau bahkan mereka pergi ke kampung-kampung lain untuk mengajarkan agama Islam. Yang keempat, penyebaran Islam dilakukan melalui seni budaya. Penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal pada saat itu adalah pertunjukan wayang yang berkembang dan dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang.
wayang dipertontonkan, Sunan Kalijaga meminta para penonton untuk bersama melafazkan kalimat syahadat. Sebagai contoh, judul-judul cerita wayang yang melafazkan Islam adalah Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjali, Wahyu Purwoningrat, serta Babat Alas Warna Marta. Dan adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media untuk menyebarkan Islam meliputi sastra, hikayat, sastra babat, seni bangunan, dan seni ukir. Yang terakhir, jalur penyebaran Islam adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama Islam yang baru datang mudah dimengerti dan diterima. Ananda yang Ibu Guru cintai, semoga masih semangat untuk mendengar. Selanjutnya materi kita tentang pendapat atau teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Mekah, datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijrah, bahkan ketika Nabi Muhammad masih hidup, dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dibawa oleh pedagang dari Arab dan Persia. Bukti yang mereka tunjukkan adalah satu, bahwa pada sekitar tahun 674 Masehi di bagian barat Sumatera terdapat perkampungan komunitas Arab. 2, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, penganut mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Bukti yang ketiga yang mereka tunjukkan adalah bahwa raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori kedua, pendapat teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam itu berasal dari Gujarat, India, dibawa oleh pedagang dari India, masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti yang mereka tunjukkan adalah yang pertama, batu nisan pada makam Raja Malikus Saleh yang ditemukan di kerajaan Islam Samudra Pasai, tertulis angka 676 Hijriah atau 1292 Masehi. Batu ini berasal dari Gujarat, India, yang dipergunakan untuk membangun kuli-kuli mereka. Teori ketiga yaitu teori Persia. Menurut pendapat teori Persia, Islam itu berasal dari negara Persia atau negara Iran sekarang, masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Menurut teori Persia, mereka menunjukkan bukti bahwa satu, peringatan sebelum Haram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, masih dilaksanakan atau ada di Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut tabut atau tabuik, sedangkan di Pulau Jawa disebut oleh masyarakat Jawa dengan cara membuat bubur suro. Yang terakhir, pendapat teori Cina.
Teori Cina berpendapat bahwa Islam itu berasal dari Cina karena mereka menunjukkan bukti masjid-masjid kuno di Jawa yang dibangun pada sekitar abad ke-15 bergaya arsitektur Cina seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Kudus. Bahkan mereka menunjukkan bukti bahwa Raden Patah yang merupakan Raja Demak pertama adalah keturunan Cina. Bahkan nama-nama Sultan Demak menggunakan nama Cina. Makanya mereka berpendapat bahwa Islam itu berasal dari negara Cina. Ananda yang Ibu Guru cintai, materi kita yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Islam berkembang baik di Indonesia. Padahal sudah ada agama sebelumnya, tetapi justru penduduk di Indonesia mayoritas beragama Muslim. Hal itu disebabkan karena satu, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka resmilah menjadi penduduk atau menjadi pemeluk agama Islam. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta atau kelas sosial masyarakat. Menurut ajaran Islam, semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Berbeda dengan agama sebelumnya yang membagi kasta manusia dari Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisa. Faktor ketiga adalah penyebaran agama Islam dilakukan tanpa kekerasan, tidak berperang, tidak berkelahi, tidak mengancam, tetapi penyebaran Islam dilakukan melalui dakwah yang sejuk dan damai. Faktor keempat adalah sifat ramah penduduk bangsa Indonesia membuka peluang untuk berhubungan erat dengan masyarakat bangsa lain, kemudian saling mempengaruhi. Maka dengan cara seperti ini, agama Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Faktor terakhir, mengapa Islam berkembang baik di Indonesia, itu disebabkan karena upacara keagamaan pada agama Islam lebih sederhana, lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan upacara keagamaan yang sudah ada. Ananda, demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga Ananda semua bisa memahami dan juga bermanfaat. Selanjutnya, silakan Ananda yang sudah punya paket atau buku SKI atau LKS bisa memperdalam materinya dengan membaca materi SKI yang ada di LKS dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di uji kompetensi dan tadrib. Insyaallah nanti kalau sudah kita mulai tatap muka, kita akan memperdalam kembali materi kita. Terima kasih, selamat belajar. Semoga hari ini kalian belajar dengan hati yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.